Dia ngejulurin lidahnya, ngejilat perutnya sendiri yang udah hancur tuh. Bisa nggak kalian bayangkan? Handstand, terus lidahnya naik, berarti lidahnya terus dia ngejilatin perutnya sendiri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di hari Selasa ini tidak seperti biasanya. Kali ini ada yang spesial dikit, wah, karena di bulan Oktober ini ya kan. Untuk 2 minggu ke depan berarti 6 video selanjutnya termasuk video ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa, wah. Jadi selama 2 minggu ke depannya kita akan ngebahas kisah horor Wawa sampai part 22. Edisi spesial ini kita sebut dengan edisi spesial Halloween lah, wah, ya, sekalian edisi band Ranumpo gitu loh. Udah banyak kali soalnya, wah, email yang masuk ini 5.000 email belum kebuka. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita habiskan aja Oktober ini dengan kisah-kisah horor Wawa ya kan, daripada nggak kebaca-baca nanti berdebu. Dan seperti biasa juga, sebelum aku mulai ke ceritanya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak, wah, sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi pengalaman horor kalian kepada kami semua, supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horor kami ya kan. Nggak kerasa udah masuk part akil balik kita ini, udah Sweet 17 kita, udah part 17. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan juga kisah Wawa sebelumnya, wah, langsung aja cus ke playlist cari kisah horor Wawa, ada tuh part 1 sampai sekarang. Dan di malam ini aku akan menceritakan 2 kisah horor yang gak kalah menyeramkan pastinya dari cerita-cerita sebelumnya ya kan. Jadi apa aja kisahnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Sani dari Tanjung Pinang. Halo Sani, halo Tanjung Pinang. Nah, sebelum aku mulai ke ceritanya, aku mau kasih tahu katanya Sani, wah, dia ini sebenarnya orangnya peka kali nih sama hal-hal mistis. Sani ini tipe orang yang bisa ngelihat mereka tapi harus dipaksa kalau siang. Tapi nanti kalau sekitaran jam 6 sampai malam tuh baru dia bisa ngelihat dengan jelas gitu ya. Itu aja informasi yang harus disampaikan dulu kata Sani. Nah, jadi wah, ceritanya gini. Waktu itu si Sani ini lagi prakerin atau praktek kerja industri, wak, di tempat ayahnya kerja. Nah, Sani ini milih prakerin di tempat kerja bapaknya kan katanya ya biar sekalian gitulah pergi balik ya. Nah, di awal masa prakerinnya ini, wak, Sani masih enjoy ya kan. Sampai akhirnya dia mengalami kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi gini ceritanya, wak. Jadi posisi tempat prakerinnya si Sani ini di lantai bawah, sedangkan ruangan bapak di lantai atas ya kan. Jadi setiap kali pulang si Sani ini selalu nih naik ke atas nunggu di sofa tamu di luar ruangan bapaknya, sekalian nunggu bapaknya selesai kerja. Nah, cuaca hari itu lagi mendung kali, wak. Itu udah agak sore itu ya. Sani ini duduklah di sofa tamu lantai atas itu kan. Nah, tiba-tiba waktu itu si Sani ini sempat ngelihat ada perempuan berseragam batik lewat depan dia sambil nunduk dan menuju ke kamar mandi. Awalnya Sani waktu itu nggak begitu peduli karena kan si Sani ini tipe-tipe orang nggak peduli gitu lah, wak. Nah, pas perempuan itu keluar dari kamar mandi terus lewat lagi di depan si Suni, perempuan tuh masih nunduk aja, wak. Tapi dia tuh sempat ngelirik nih ke arah si Sani. Dan lirikan perempuan itu betul-betul seram kali, wak, kata si Sani. Masih dilirik nih ya. Tapi waktu itu si Sani tatap balik pakai tatapan tajam juga. Oh, kok sinis, kan aku sinisin juga lah kau. Tatap-tatapan tajam mereka berdua ini jadinya. Nah, dari sini kita sebut aja si perempuan yang masuk kamar mandi pakai baju batik itu si Mbak ya. Udah lah tuh kan. Keluar si Mbak, turun. Duduk santai aja situ si Sani nunggu bapak ya. Nah, selama masa prakerinnya ini, wak, Sani ini juga dekat sama salah satu kawan bapak di kantor. Kita sebut aja namanya Om Dio lah ya. Nah, jadi Om Dio ini punya kebiasaan kalau setiap kali pulang pasti pamit ke bapak ya. Bapaknya Sani maksudnya, bukan bapaknya Om Dio, bapak Sani ya kan. Nah, hari itu Om Dio ini teriaklah pamit ke bapaknya, bilang, Om, Bang, katanya aku pulang dulu ya, kata. Nah, di saat itu ayahnya Sani nyaut dari dalam dengan suara lirih. Ya, kata. Baliklah Om Dio nih kan. Sani ini masih tetap duduk di sofa nunggu bapaknya nih, wak ya. Nah, sewaktu nunggu ini tiba-tiba hujan turun makin lebat lagi, wak. Dan ternyata pas ditengok-tengok sama si Sani di sekeliling kantor itu udah nggak ada pegawai sama sekali, cuma tinggal dia sendiri lah sama si Mbak baju batik itu kalau memang masih ada di bawah ya kan. Waktu itu Sani nggak ada mikir apa-apa sampai akhirnya, wak, tiba-tiba Sani ditelepon sama bapak. Sempet bingung si Sani kan, hah, kok bapak nelpon? Kan tinggal teriak aja bapak dari dalam. Tetap diangkat lah sama si Sani kan, takut durhaka nggak diangkat. Nah, pas diangkat ini, wak, ayahnya Sani bilang, Adek, ayah lagi di luar ini kejebak hujan. Adek tunggu bentar ya. Nanti kalau agak redaan dikit baru ayah balik. Terkejut lah si Sani. Loh, kok bisa pula ayahnya nih nggak ada di kantor? Jelas-jelas dia tadi dengar suara bapaknya. Itu kan jawab Om Dio kan. Ya, kata. Dalam hati si Sani langsung lah, udah nggak beres ini. Langsung si Sani turun, wak, ke bawah kan berlari itu. Karena dia makin ngerasa hawa di atas tuh udah makin nggak enak lagi tuh. Nah, di bawah ada sofa juga. Duduklah dia di bawah sofa itu. Duduk di bawah sofa apa sih dia? Dia duduk di sofa bawah itu nunggu ayahnya jemput, nggak di atas lagi ya. Sempat si Sani nengok keluar kan. Memang betul, wak, hujan lebat kali. Dalam hati si Sani ini dia mikir, gimana bapak aku ini ke
sini kalau hujan kayak gini terus? Sampai kapan aku nunggu di sini nih? Udah lah tuh, diam aja dia di bawah itu kan, Wak ya. Selama si Sani ini nunggu, suasana di bawah tuh udah gelap kali, Wak. Walaupun udah dihidupin lampunya, tapi agak remang-remang gitulah suasananya. Pas itu hati si Sani makin gak enak, Wak. Jadinya keluarlah dia ke daerah parkir ya kan, sambil nenangin hati, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa gitu. Sambil istighfar. Nah pas dia lagi berdiri di parkiran ini, Wak, Sani ini ngelihat ke arah kiri, tempat dia prakerin itu, Wak. Nah pas Sani ngelihat ke situ, dia ngelihat ada si mbak yang di atas tadi yang pakai baju batik tuh, yang nunduk dia, yang terus sini-sinisan sama dia. Nengok. Nah si mbak ini lagi duduk di meja kerjanya Sani ngadep ke komputer. Jadi mbak ini ngebelakangin jendela gitu lah, Wak. Terkejut si Sani kan. Wih, ada mbak ini ngapain dia di mejaku? Kok nggak balik? Dia orang udah pada balik. Tapi sempat si Sani mikir, orang hujan lebat kok, mungkin aja dia juga kejebak hujan gitu kan. Masih positif thinking lah gitu si Sani. Walaupun dia tahu kapan aku nengok mbak ini seharian, kayaknya nggak ada lah. Udah lah tuh kan, Wak. Nggak ada dia mikir kalau si mbak ini setan. Nah, setelah capek dia tegak-tegak di luar, kan masuk lagi si Sani nih duduk di sofa bawah itu sambil main handphone. Nah pada saat itu dia langsung buka YouTube yang ngaji-ngaji, Wak. Karena udah ngerasa agak takut itu Sani. Udah mau malam. Kalian ingat kan si Sani kalau misalnya siang memang harus dipaksa kalian nengok baru tuh tengok. Tapi kalau udah jam 6 ke atas makin jelas itu terlihat. Dah tuh dia duduk, dia dengar lah itu kan suara ngaji-ngajian. Tiba-tiba, Wak, si Sani dengar di lantai atas kayak ada bunyi jejak kaki, tapi cepat kali tuh kayak bolak-balik gitu. Diperbesar lagi suara ngaji itu masih Sani kan. Nah pas dibesar ini, kalian tahu Sani lihat apa? Sani lihat, Wak, si mbak batik tadi ngerangkak. Ya, ngerangkak pakai baju putih kotor kali, rambutnya panjang, Wak. Kalian tahu dia lagi ngapain? Lagi mau turun tangga ngerangkak, rambutnya panjang. Dah kan? Nah di saat si Sani lihat si mbak itu, Wak, Sani udah nggak bisa buat dan ngomong apa-apa. Sani malah cuma bisa natap si mbak itu. Ditatapnya kan mbak tuh lagi ngapain? Jongkok, Wak. Jongkok sambil mereng-merengin kepala. Supaya apa? Supaya mata sebelahnya ini bisa nengok si Sani. Jadi kayaknya ganggu itu rambutnya. Gitu-gitu. Terus senyum dia nyeringai, Wak, sambil ngedadah. Dia kayak gini. Ya Allah, aku kebayangin lagi. Dan di saat itu Sani ini pengen kali rasanya pingsan, tapi nggak pingsan. Karena baru pertama kali itu si Sani bisa ngeliat setan sejelas itu. Dan itu kalian tahu belum lewat dari jam 6 loh, Wak. Itu di bawah jam 6. Biasanya kan dia harus maksa kali nengok kan, biar bisa nengok setan di atas jam 6. Di atas jam 6 apa di bawah jam 6 ya? Kalau jam 5 tuh di bawah. Tapi di bawah jam 6 itu, Wak, dia udah tengok setan sejelas itu. Iya kan? Sani pun pada saat itu ngumpulin semua tenaganya, Wak, yang tersisa supaya ngomong tuh. Akhirnya bisa dia ngomong. Dia bilang apa? Nggak usah ganggu ya, Kak. Aku nggak ada ganggu kakak. Diam kakak situ. Begitu kan ya, Wak? Setelah si Sani ngomong itu, kalian tahu si mbak itu tetap dia ngegerakin kepalanya ke kiri ke kanan sambil posisi ngerangkak. Atau dia jongkok lagi, kepala lagi gini gitu ya, terus ngerangkak jongkok lagi. Di tangga tuh, kalau kata Sani yang muka itu sebelah kanan ketutup rambut, tapi Sani kayak bisa ngelihat ada darah di muka mbak itu netes. Terus muka sebelah kirinya hancur kali, Wak, dengan mata yang hampir mau keluar. Sani yang udah nggak kuat lagi kan akhirnya ngebentak si kakak itu. Pergilah woi, kau tuh selain jelek berisik kau ketawa aja. Gitu kan dia, mantap Sani, hebat kau ya. Pas itu nggak tahu mungkin si kakak atau si mbak ini baperan, dia langsung turun tangga cepat kali, Wak. Pas turun tuh dia terbang sambil ketawa. Sani pada saat itu terlepas ngomong kasar, Wak, sambil nutup mata. Apa aku ngomong kasar ya, misalnya monyet, katanya tutup mata gitu, kan terbang kakak tuh kan berharap hilang gitu. Tapi ternyata, Wak, pas Sani buka mata lagi, ternyata si mbak itu udah duduk deh di sebelah si Sani sambil senyum menyeringai. Hebatnya si Sani nih, Wak, ya. Saat si mbak itu senyum sama dia, si Sani disenyuminnya balik, gitu kan ya. Tapi akhirnya baru si Sani pingsan. Jadi langsung gitu loh, pingsan juga akhirnya. Gak usah dipengen pingsan dari awal kan, pingsan dia akhirnya. Tapi sempat pula disenyumin balik si mbak itu, mantap. Dah lah tuh ya, entah berapa lama si Sani ini pingsan, Wak. Sani ini akhirnya sadar setelah bapaknya sampai di kantor. Dia nyoba buat bangunin Sani, San bangun. Tidur pula kau. Nah ayahnya si Sani ini kira si Sani ini ketiduran di sofa, padahal pingsan anak itu. Nah pas dia bangun ini langsung lah si Sani bilang sama bapaknya, Pak, yuk dah balik kita. Takut Sani di sini, Pak. Di situ tadi ada perempuan, Pak, mukanya hancur katanya. Langsung ada bapak digerak mau balik ya kan. Nah pas mau balik ini, Wak, ya masih ada lagi nih. Si Sani lihat lagi si mbak tadi. Si mbak ini ikut keluar ngikutin Sani sama bapaknya mau ikut balik. Nggak usah kau ikut. Tapi kalian tahu posisi si kakak ini ngapain? Sambil kayang, Wak. Udah nggak ngerangkak lagi. Kayang berjalan tuh, kayang rangkak, senyum-senyum deh gitu sama si Sani. Terus waktu itu, Wak, ya, Sani bisa lihat mulutnya tuh robek, mukanya hancur kan. Ya lah rambutnya udah kesingkap ya kan, dia kayang. Langsung lah digandeng yang bapaknya, cepat jalan si Sani ini kan, narik bapaknya juga biar bisa cepat-cepat keluar dari area kantor tuh. Dah lah tuh ya.
keluar tuh dari area kantor. Belum selesai nih Wak ya, belum. Beberapa hari setelah itu Wak, Sani ini juga sempat ngeliat si Mbak itu lagi dengan posisi yang gak kalah epic ya Wak. Jadi adalah nih ya, suatu hari si Sani ini lagi mau ngambil berkas di ruangannya pas jam pulang kerja gitu ya. Nah pas dia masuk ke ruangan itu tiba-tiba dia ngedengar ada suara ketawa cekikikan gitu di ruangan supervisornya. Nah karena penasaran ditengoklah sama si Sani kan ke dalam ruangan supervisor itu. Nah pas ini Wak, si Sani ngeliat si Mbak itu di atas meja supervisornya, posisi kepalanya di bawah, badannya di atas. Terus dia ngapain? Dia ngejulurin lidahnya, ngejilat perutnya sendiri yang udah hancur tuh. Bisa nggak kalian bayangkan? Handstand. Terus lidahnya naik, berarti lidahnya ke atas. Dia ngejilatin perutnya sendiri. Dan kalian tahu, sisaan ini aku nggak ngerti lah dia seberani apa. Waktu dia nengok itu bukan dia terperanjat, aku pingsan pas itu. Dia ngapain? Hai. Dia hai kan ya si kakak handstand tuh. Udah hai, baru dia lari keluar. Ramah kali si Sani ini memang ya. Dan setelah hari itu Wak, Sani pun jadi sering kali ngelihat si kakak itu di tempat prakterinnya nih. Entah mungkin sekarang udah berkawan akrab mereka, entahlah. Bagusan. Tapi berani kali kau. Bisa-bisanya setan dihaikan, disenyumin balik. Ya Allah, pasti ramah kali. Kalian cari Tanjung Pinang Sani berkawan kalian sama dia. Setan aja dikawanin ya, kok apalagi kalian. Ya kan? Makasih ya Sani. Salam buat Om. Kita lanjut lagi ke kisah kedua. Ya. Oke, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita dari Wawa yang nggak mau disebut namanya. Kita sebut aja namanya Fedora lah ya. Nah, jadi cerita yang Fedora alami ini Wak terjadi setelah beberapa bulan si Fedora ini menikah. Tepatnya kejadiannya bermula pada tahun 2017. Nah, suaminya si Fedora ini abdi negara Wak, jadi mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah dinas. Kita sebut aja nama suaminya Fedora nih Bang Irun ya. Nah, awalnya semua biasa aja Wak sampai di bulan ketiga pernikahan. Nah, Bang Irun ini jadi sering pulang larut karena memang pekerjaan dia. Fedora ingat betul Wak kejadian pertamanya itu. Waktu itu hari Kamis. Bang Irun ini pulang sekitar jam 11 malam. Biasanya mereka tuh kalau Bang Irun balik ngobrol dulu nih sebelum tidur. Tapi karena Bang Irun ini udah terlalu capek kali ya kan, jadi tidur duluan. Sedangkan si Fedora ini masih nonton TV, masih main handphone gitu lah sampai kira-kira jam 2 pagi. Nah, lagi seriusan main game tuh, tiba-tiba Fedora dengar ada suara anak kecil lari-lari main gitu ya. Bercanda gitu lah di depan rumah gitu. Nah, pada saat itu Fedora mikir, itu suara TV tuh. Tapi lama-kelamaan kok suara ini makin jelas. Sampai akhirnya Wak Fedora matikan TV. Nah di saat itu suara anak kecil tertawa itu makin jelas lagi Wak terdengar sama si Fedora nih. Dan suara tertawa itu tiba-tiba seolah berbisik ke telinganya Fedora. Tante, kami numpang main ya. Terus ketawa. Seolah ngeledek tante tuh, tante Fedora. Fedora pun langsung tarik selimut, buru-buru tidur Wak. Karena Fedora yakin seyakin-yakinnya yang bermain tuh bukan anak-anak sebenarnya, anak-anak setan mungkin itu. Nah tuh, itu kejadian pertama. Beberapa bulan kemudian Wak, rumah dinas yang Fedora tempat ini mau direnovasi. Jadi mereka diharuskan untuk mengungsi sementara ke rumah dinas yang lagi kosong. Dan FYI juga Wak, di tempat Fedora ini ada dua jenis rumah dinas. Ada yang 2 lantai, ada yang 1 lantai atau rumah biasa. Nah karena pada saat itu mereka mikir kepindahan mereka ini hanya sementara, mereka pun memilih untuk mengungsi ke rumah yang 2 lantai. Tapi ternyata kejadian di rumah sementaranya ini yang lebih ekstrim Wak. Posisi rumah sementaranya Fedora ini Wak dekat dengan tempat pembuangan sampah. Terus ada kali gitu lah yang cukup besar. Semua kamar di rumah itu ada di lantai 2. Satu kamar menghadap ke halaman dan satu kamar lagi menghadap ke belakang, menghadap kayak ke kebun yang cukup rindang gitu lah Wak. Nah lagi-lagi kejadian mistis terjadi di malam Jumat. Malam itu Bang Irun pulang agak malam Wak. Mereka sempat ngobrol tuh, gak langsung tidur Bang Irun ya kan, ngobrol-ngobrol ringan sampai nggak kerasa udah jam setengah 2 pagi atau jam 2 pagi gitulah kira-kira. Nah terus Wak tiba-tiba mereka dengar ada suara ayam. Suara ayam tuh berisik kali Wak, seolah-olah banyak ayam di kandang yang lagi diganggu gitu. Tapi yang bikin mereka merinding adalah mereka tahu di sekitaran tempat mereka tinggal ini tidak ada yang pelihara ayam. Nggak ada. Saat itu Bang Irun ngomong, Bun, kok ada suara ayam ya Bun? Iya ya, Bunda juga dengar sih. Ayah bundanya kok agak so sweet gitu kalian pasti ya. Iya ya, iya ayah juga dengar. Iya ya, Bunda juga dengar. Nah di saat ini Wak Fedora langsung keingat sesuatu. Oh ya, kalau ada suara ayam malam-malam, kata teman Bunda, tandanya ada setan ya. Makin merinding lah Fedora waktu itu Wak. Nah belum sempat si Fedora nih ngomong lagi, tiba-tiba Bang Irun langsung ngomong, ribut kali ayam ini sambil beranjak bangun Wak, mau membuka horden kamar mereka itu. Nah di saat itu Wak Fedora langsung tarik tangan suaminya ngomong, abang biarkan aja, jangan diintip. Saat itu Bang Irun seolah-olah udah mengerti kenapa Fedora narik tangannya ya kan. Ini kau tengok yang macam-macam, ini gak usah kau buka. 10 menit mereka dengar suara ayam itu, lama juga loh. Tiba-tiba si Fedora kebelat pipis. Nah pada saat itu kamar mandi di rumah itu ada di lantai bawah. Langsunglah Fedora ngomong sama
lakinya kan, ya temenin pipis. Ditemankan lah Fedora ini sama Bang Irun. Dan FYI posisi pintu kamarnya si Fedora ini garis lurus Wak, sama tangga ya. Jadi pada saat kalian sampai di tangga keempat atau kelima, kalian bisa lihat halaman dari lubang ventilasi di lantai bawah gitu Wak. Nah pas si Fedora nih sampai di tangga 4 atau 5 lah, tuk tak tik-tuk, Fedora nengok dari ventilasi itu. Ada sosok perempuan, rambutnya ikal Wak, sepundak tapi. Terus pakai dress lusuh gitu, berdiri di luar rumah membelakangi dia. Fedora langsung nunduk, jangan cepat-cepat dia lari ke kamar mandi, kebelet pipis. Nah pada saat udah selesai pipis ya kan, Fedora keluar ke kamar. Fedora nggak nengok si Irun suaminya. Panggil-panggil Ron, sayang, ayah, nggak ada jawaban si Irun Wak. Sambil ngegrutu si Fedora, mana si Irun ketemu ngawanin, udah jelas takutan gitu kan. Jalanlah dia mau balik lagi ke kamar. Nah pas lagi jalan naik ke tangga ini Wak, si Fedora nengok apa? Fedora lihat sosok yang tadi dia tengok di luar rumah yang ikal sebahu membelakangi dia tuh lagi berdiri tepat di tangga keempat atau kelima juga tuh dari atas. Dan sosok itu berdiri membelakangi Fedora juga. Antara mau teriak dan lemas nih si Fedora nengok itu kan, dikuatkannya lah hatinya. Berani kali memang bawa aku dua orang ini. Ditutup mata ya, Fedora bilang bismillahirrahmanirrahim. Waktu dibuka mata ya Wak, sosok itu udah nggak ada. Udah langsung tebirik lah dia jalan masuk kamar ya kan. Nangis Fedora Wak, takut. Nah pas masuk kamar ini Wak, Fedora ini nengok si Irun udah rebahan tempat tidur. Langsung lah Fedora ngomong kan, ayah nih jahat kali. Udah tahu aku takut malah ditinggal katanya gitu kan. Dengar Fedora ngomong gitu bingung nggak Bang Irun ini. Dia jawab, hah gimana sih kamu Bun? Baru aja ayah mau merem kok kamu malah marah-marah. Kamu loh yang jalan naik ke atas duluan. Ayah tanya, udah Bun tadi. Kamu nggak dijawab, malah jalannya gitu ngelengos depan ayah nggak ngomong apa-apa. Jadi Bang Irun ini nunggu bininya. Waktu udah selesai bininya pipis, udah selesai Bun katanya, enggak si Fedora yang ngelengos aja, padahal yang Fedora nengok Bang Irun nggak ada di situ. Nah pas denger Bang Irun ngomong gitu ya makin merinding lah si Fedora. Udah jelas tadi aku nggak ada nengok kau sayang, malah aku tengok cewek lain. Untung setan itu sekali simpanan Bang Irun heboh pula rumah itu ya kan. Akhirnya mereka berdua memutuskan lagi untuk udah sayangnya udah nggak usah kita bahas lagi, cukup sama-sama tahu aja kita sayangnya, sekarang kita tidur. Udah tidur lah ya. Itu kejadian kedua Wak. Kejadian selanjutnya beberapa hari setelahnya, FYI setelah kejadian malam itu Wak, Fedora ini minta adiknya nginap di rumah dinas sementara itu ya, sampai nanti mereka bisa balik lagi ke rumah pertamanya. Nah ceritanya, jadi Fedora ini Wak punya kebiasaan masak sore-sore biar besok paginya nggak ribet harus bangun pagi-pagi kali buat nyiapin bekal suaminya ya kan. Nah di hari itu Fedora ini masak udah dekat mau maghrib. Nah pas lagi masak ini Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang buka pintu. Nah di saat itu dia nengok, oh adik aku baru balik kuliah. Ditanyalah sama Fedora, lo kok baru balik? Adiknya jawab, iya. Katanya gitu, singkat aja jawabannya. Abis itu Fedora bilang lagi, tolong nanti sapu depan TV ya, terus dipel deh. Belum aku sapu soalnya biar nanti malam waktu kita makan enak lagi tuh ya, bersih gitu. Nah pada saat itu adik Fedora nggak jawab apa-apa Wak, dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah pada saat itu Fedora mikir, mungkin capek kali ya adik aku nih, makanya dia diam aja gitu. Terus gak lama setelahnya adiknya Fedora ini keluar lagi dari kamar mandi, dia ambil sapu yang tergantung di dekat Fedora lagi masak. Nah karena pada saat itu Fedora nih fokus masak, Fedora nggak begitu memperhatikan adiknya. Yang Fedora lihat cuma adiknya pakai seragam perawat warna putih. Jadi memang adiknya ini perawat Wak, kuliah perawatan gitu. Nah selang sekitar 15 menit lah kan tiba-tiba dia dengar adiknya ngedumel. Aduh mbak ini kok naruh sapu kok depan tangga, saya kesandung aku. Nah dengar adik yang ngomong gini, Fedora nih bingung lah ya kan. Ini nyapu kan tadi kau, kok aku pula yang disalahkan. Tambah bingung adek Fedora nih, jangan ngaco kakak kalau ngomong kak. Jelas aku baru turun ini. Lah bukannya kau baru balik dek. Kok pakai seragam apa hari ini putih-putih kan? Baru balik gimana kak? Katanya aku udah balik dari tadi jam 3 loh. Pas kau tidur ya aku langsung tidur juga. Lagi hari ini aku pakai seragam warna hijau kak. Langsunglah dengan badan yang udah merinding nih Fedora ngomong, terus deh, hup, kata dia, cokot deh, hup. Maaf, udah mbak diam. Nggak usah dibahas mbak, kita di bawah aja ya nunggu Mas Irun pulang, kata dek. Mereka pun udah sama-sama paham lah gitu Wak. Oh berarti tadi yang ditengok sama si Fedora bukan adeknya. Nah akhirnya nunggulah di bawah sampai Bang Irun pulang ya kan. Itu kejadian ketiga. Kejadian berikutnya Wak, jadi adalah nih pernah ya pas hari pas hari ulang tahunnya Fedora Wak. Pas hari ulang tahun Fedora dia ngalamin kejadian mistis lagi nih ya. Jangan lupa ya, aku 27 Oktober ulang tahun. Dah, ini mereka udah balik ke rumah yang awal Wak ya, yang rumah udah selesai direnovasi itu yang lantai 1. Jadi ceritanya Wak, pas lagi hari ulang tahunnya ini Fedora ini berharap lah dikasih kejutan gitu sama ayahnya, sama ayah Bang Irun. Karena Irun memang dari malam pergantian hari dan pagi sebelum berangkat kerja belum ngucapin apapun nih ke si Fedora. Nah pada saat itu Fedora mikir, ayah Irun ini lagi menyiapkan kejutan buat aku nih. Udah tuh dinanti-nanti lah sama Fedora kan. Nah sekitar jam 8 malam Irun kirim pesan, Bun ayah pulang malam ya, ada kegiatan mendadak kata Bang
Irun. Nah Fedora waktu itu masih kepedean kali Wak. Wah iya sayang nggak apa-apa, bentar lagi mau dikasih kejutan ini mama laki aku pasti. Iya sayang nggak apa-apa, hati-hati ya katanya kan. Dah singkat cerita Wak, jam setengah 10 malam udah Fedora ini pulang setelah pergi sama adiknya bentar memang. Nah saat itu rumahnya udah gelap dan motor Irun suaminya belum ada di bawah. Tapi Fedora masih yakin kalau dia pasti bakal dikasih kejutan sama lakinya kan. Masuklah dia ke dalam rumah Wak. Dia nyalain lampu. Nanti pasti ayah, wah surprise gitu kan. Pas nyalain lampu nggak ada kejutan apa-apa. Sian lah Fedora, adalah tuh kan, oh ya belum mungkin kata Fedora kan, lanjutlah dia mandi bersih-bersih gitu kan, masih terus berharap Wak bakal dapat kejutan dari ayah Irun nih. Sian lah Fedora. FYI dikit aja nih Wak, posisi kamar mandi Fedora tuh garis lurus dengan meja kompor dan ada space dikit gitulah yang tertutup sebelah kanan, jadi bentuknya tuh kayak L gitu Wak ya. Nah ketika si Fedora ini masuk ke dalam kamar mandi, Fedora ini sempat nengok ke kanan. Nah pada saat itu Fedora ngelihat ada yang lagi ngintip. Nah pada saat itu si Fedora mikir, oh itu Irun tuh bentar lagi mau ngasih aku kejutan gitu kan. Makin semangat lah dia mandi Wak, biar wangi ya kan, biar bersih gitu. Pas nanti dikasih kejutan, oh wangi sayang kata ayah Irun gitulah konon. Nah selesai mandi buka pintu, Fedora lagi-lagi melihat ada yang ngintip dia lagi. Z gitu. Fedora alah kita malu-malu, langsung lah dia pergi ke kamar ya kan, buru-buru ganti baju, pakai parfum, cantik-cantik lah itu kan, nunggu di surprise nama Bang Irun. Tapi ditunggu, punya tunggu, Irun tak sampai-sampai. 30 menitan Wak si Fedora nunggu kan gak masuk-masuk Irun ini. Penasaran si Fedora kan, tadi dia 2 kali nengok ada yang ngintip ya kan. Dia jalanlah ke arah dapur. Di tempat dia nengok orang ngintip tuh, niatan dia mau ngagetin balik ya kan. Kok lama kali kalian surprisein aku, bah gitu nah. Terbalik ya maunya, bah kok lama kali kalian surprisein aku, mungkin kayak gitu kali. Ternyata waktu dicek kosong Wak, nggak ada siapa-siapa. Fedora langsung lemas, dia masuk ke kamar adek ya kan. Nah pas mau masuk ke kamar adeknya ini Wak, Fedora mendengar suara panci dilempar, prong. Dan kalian tahu, abis dia dengar panci terlempar itu dia dengar apa? Dia dengar ada suara orang yang ngomong. Udah tahu saya kan, kata. Nangis si Fedora di dalam tuh kan. Irun belum balik-balik, nggak disurprisein sama suaminya, disurprisein sama si setan Fedora ini. Kasihan Fedora, sabar ya. Nah setelah kejadian ini Wak, sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian lain, tapi nggak bisa pula diceritakan sama si Fedora satu persatu. Ceritalah lagi Fedora sikit kali nih, banyakin lagi ya kan. Tapi kesian Fedora ya. Sabar ya Pe. Berharap dapat kejutan dari suami malah kena prank gue sama setan. Sabar ya. Selamat ulang tahun ya Fedora, walaupun telat aku ya. Selamat ulang tahun. Jangan lupa aku 27 Oktober ulang tahun Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor Wawa yang serem kali ya kan. Yang paling serem mana, komen di bawah. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya, boleh Wak. Boleh, nggak apa-apa. Langsung aja sampaikan kisah kalian secara rapi, lengkap ke email yang ada di description box di bawah atau yang ada di komen yang udah aku pin ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian tahu jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Bukalah mata.